Tentukan apakah pernyataan berikut benar dan salah mengenai konsep-konsep dasar ilmu perilaku hewan. Pernyataan yang pertama, ultimate cause dari perilaku schooling atau berenang bersama pada ikan adalah untuk menurunkan kesuksesan predasi dari predator. Jadi, ultimate cause itu adalah alasan utama. Jadi dia itu berhubungan dengan evolusi dan juga berhubungan dengan gen dan juga keturunannya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa perilaku schooling atau berenang bersama itu untuk menurunkan kesuksesan predasi dari predator. Jadi tujuannya cuma untuk menurunkan kesuksesan predasi. Jadi kalau dilihat dari alasannya, ini tuh alasannya adalah alasan sederhana, bukan ultimate cause, karena ultimate cause itu dia adalah alasan utama, dan itu tuh kalau ultimate cause-nya ini dari perilaku ini harusnya adalah untuk melindungi gen ke anak-anaknya, atau melindungi gen ke keturunannya nanti. Jadi bukan menurunkan kesuksesan predasi dari predator. Kalau alasan ini itu tuh adalah proximate cause atau alasan sederhananya. Ya, jadi ini salah. Nah, yang kedua, hewan-hewan yang melakukan model pemeliharaan anak umumnya memiliki perilaku inet lebih banyak dibandingkan hewan-hewan yang tidak melakukan pemeliharaan anak. Jadi, inet itu adalah perilaku bawaan lahir. Jadi, di sini dikatakan kalau misalnya hewan yang melakukan model pemeliharaan anak itu inatnya lebih banyak. Nah, itu salah. Kenapa salah? Jadi, inat itu kan bawaan lahir. Jadi kalau misalnya hewan ini dipelihara, otomatis dia harus diajarkan kan. Jadi kemampuan yang didapat oleh hewan itu bukan dari hasil bawaan lahirnya, tetapi dari diajarkan orang tuanya. Jadi seharusnya kalau misalnya ada hewan yang melakukan model pemeliharaan anak, perilaku inatnya itu lebih sedikit karena mereka itu lebih banyak belajar dari lingkungannya, dari orang tuanya, bukan bawaan lahirnya. Sedangkan hewan yang tidak melakukan pemeliharaan anak, alias misalnya setelah lahir anaknya dibiarkan gitu aja, otomatis si anak ini harus mempunyai perilaku inat yang lebih banyak untuk bisa bertahan hidup. Seperti itu. Jadi ini salah. Terus yang ketiga, proses pelatihan burung bernyanyi dengan memperdengarkan rekaman dari nyanyian burung juara merupakan contoh dari perilaku belajar classical conditioning. Jadi classical conditioning ini adalah perilaku di mana menghubungkan suatu stimulus dengan hal yang harus dia lakukan. Contohnya ketika seekor kucing itu dibunyikan bel. Nah, lama-kelamaan dia paham dengan dibunyikan bel ini stimulusnya, suara ini stimulusnya, nanti kucingnya bakal datang. Nanti dia belajar dari situ. Jadi ketika kita bunyikan bel, dia langsung datang karena udah belajar. Nah, itu namanya classical conditioning. Nah, jadi dikatakan di sini bahwasanya pelatihan burung bernyanyi dengan memperdengarkan rekaman dari nyanyian burung juara. Jadi ini benar. Ini adalah salah satu contoh classical conditioning di mana ketika burungnya itu diperdengarkan nyanyian burung juara, yang dimana nih burung juara ini itu adalah stimulusnya. Nanti lama-kelamaan burung ini dia akan mengikuti nyanyian burung juara ini karena dia selalu diperdengarkan nyanyian si burung juara ini. Ya, intinya dia akan terbiasa dengan stimulus yang diberikan, oleh karena itu dia bisa belajar dari situ dan dia mendapat kemampuan baru. Seperti itu. Lanjut, yang terakhir, kehilangan kemampuan mencium aroma ikan pada orang-orang yang tinggal di dekat pasar ikan merupakan contoh dari perilaku belajar habituasi. Kehilangan kemampuan mencium aroma ikan.
Oke, jadi perilaku habituasi ini adalah penghilangan atau pengabaian suatu stimulus yang berulang. Jadi di sini dikatakan kalau misalnya kemampuan mencium aroma ikan itu pada orang-orang yang tinggal di dekat pasar itu akan berkurang atau akan menghilang. Ini salah. Kenapa salah? Itu karena habituasi ini kan lebih ke perilaku ya, sedangkan di sini dikatakan kemampuan mencium aroma. Kemampuan mencium itu bukan perilaku, itu kemampuan. Jadi ini salah ya, ini salah. Jadi jawabannya adalah salah, benar, salah.